Isu yang berkembang saat ini bahwa jumlah Menteri Prabowo Gibran bertambah jumlahnya. Benarkah itu? Menurut isu yang berkembang juga bahwa Kabinet Prabowo Gibran diumumkan 20 Oktober 2024 seusai pelantikan mereka. Apakah kedua isu ini benar adanya? Mari kita tunggu tanggal pengumumannya. Penentuan para kabinet atau menterinya adalah hak prerogatif presiden terpilih. Apakah pertambahan jumlah kabinet dan menterinya sudah sesuai dengan mekanisme aturan atau undang-undangnya? Kalau isu ini memang benar, apakah motivasi penambahan jumlah kabinet, menterinya untuk menampung jumlah partai pendukung yang bagi-bagi kekuasaan? Sekali lagi, untuk bagi-bagi kekuasaan. Bukan untuk bagi-bagi pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah memilihnya. Ingat dan catat bahwa saudara-saudara duduk di sana, baik sebagai anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, DPR, DPD di Senayan, Jakarta, dan juga presiden dan wakil presiden, adalah karena mandat suara rakyat yang memilih saudara-saudari. Ingat itu. Jangan pernah lupa kacang akan kulitnya. Jangan janji tinggal janji. Sekali lagi, janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Jejak digital sudah mencatat hal itu. Saya yakin tim Prabowo Gibran sudah merampungkan nama-nama calon kabinet, menteri-menterinya. Saya tekankan pembantu-pembantunya. Jadi saudara-saudari bukanlah bos yang dilayani, tetapi melayani semua rakyat dengan sungguh-sungguh. Nama dan orangnya tinggal pengumuman sesudah pelantikan Prabowo Gibran berlangsung. Apakah para menterinya atau kabinetnya sudah profesional dan proporsional sesuai dengan bidang yang diembannya? Dengan kata lain, apakah sudah the right man on the right place? Atau justru the right man on the wrong place? Mari kita, rakyat ini, melihat dan menilainya. Harapan saya dan kami, jangan motivasinya untuk memenuhi kebutuhan partai saja, bukan kebutuhan rakyat. Ingat, para pengurus partai yang ada dan para pemimpin rakyat termasuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden adalah pilihan rakyat. Rakyat yang memilih dan menentukan Bapak dan Ibu duduk di sana. Sekali lagi, jangan lupa kacang akan kulitnya. Jangan pernah sia-siakan rakyat yang sudah memberikan kepercayaan kepada Bapak dan Ibu. Ini bukan menggurui, sama sekali tidak. Bukan itu maksudnya. Tetapi hanya mengingatkan sesama anak bangsa. Karena saya dan kamilah yang memilih Bapak dan Ibu untuk duduk di tempat itu. Jangan pernah sia-siakan dan kecewakan kepercayaan kami. Bahkan lebih ekstrimnya, uang pajak saya, uang pajak kami rakyat ini yang tanda petik menggaji Bapak dan Ibu yang terhormat. Kami akan angkat bicara, protes sebagai rakyat.
jika Bapak dan Ibu tidak sesuai dengan sumpah dan janji jabatan yang diembannya masing-masing. Kembali kepada jumlah kabinetnya tadi. Tolong hati-hati dan waspada untuk menentukan dan memilih para kabinetnya. Jangan karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Jangan karena hal itu sudah merupakan hak prerogatifnya presiden, jadi suka-sukanya juga tanpa pertimbangan, kajian yang luas dan dalam. Saya suka dan senang jika ada suatu badan pertimbangan presiden dan wakil presiden. Kalau bisa juga ada badan pertimbangan baik di provinsi maupun kota kabupaten. Tetapi usul saya, jumlahnya harus terbatas. Sekali lagi, orang-orangnya yang sudah punya track record yang baik, jujur dan bijaksana. Jangan asal pilih sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya, karena koncoisme, margaisme, agamaisme, partaiisme, dan isme-isme yang lain. Untuk duduk dalam hal itu, silakan diikut sertakan juga para tokoh-tokoh agama yang wawasan nasionalisnya sudah teruji. Jangan yang sektarian, yang radikal, yang intoleran. Kalau dulu di tingkat pusat ada lembaga DPA, Lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Mereka ini memberikan pertimbangan untuk hak prerogatif presiden wakil presiden tadi. Waktu saya menjadi dosen diperlukan ada naskah akademiknya. Jika memprogramkan sesuatu yang perlu untuk kemajuan kampus. Untuk pertambahan jumlah kabinetnya itu juga diharapkan seperti itu menurut saya. Sehingga tidak mubazir nantinya dalam kementerian yang ada. Menurut pandangan dan pemikiran dan sekaligus analisis saya, bukan dari segi kuantitas berapa jumlah menterinya, tapi segi tanda petik, huruf besar, kualitas menteri kabinet yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. ASN juga menurut saya sudah terlalu banyak. Apalagi sekarang sudah zamannya era digital. Salam NKRI, nasionalis, dan salam cerdas. Dari Bang Jahenos Saragih. Terima kasih.